Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita akan memasuki persekutuan dengan Allah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Hanya pada Tuhan saja kita menyatakan iman percaya kita bahwa Dialah penguasa hidup kita dan Dialah pemelihara kita. Betapa besar kemurahan hati Tuhan yang telah memberikan segala yang baik dan mendatangkan sukacita. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Dia, penyembahan yang didasarkan pada kerendahan hati dan ketulusan serta perdamaian. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, terimalah kami dan pujian kami. Marilah kita menyanyi dari buku Ende, buku nyanyian nomor 585, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Seumpama jauh badai bertata, amin haleluya. Si gonggong langitan ora diisina, amin haleluya. Beta hitala bersinggang tujuh luna, amin haleluya. Nasokal jalana badia roja haba, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Mari puji Tuhan Allah kita, amin haleluya. Sungguh besar kasih setianya pada kita, amin haleluya. Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan, amin haleluya. Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita, amin haleluya. Nyanyikan 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 amin haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya,
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita adalah tanda kasih Allah yang besar. Kita hidup adalah karena Dia yang menganugerahkannya. Karena itu, janganlah sia-siakan besarnya anugerah Allah itu dengan berlaku giat untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita berseru demi namanya dengan nyanyian kita, Haholongan Sian Kijang. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini yang tertulis titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita banyak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tidak seorang pun dari kita dapat meniadakan dosa dengan mengandalkan harta kekayaan atau perbuatan baik kita. Tidak ada amal ibadah yang dapat menjamin keampunan dosa. Hanya kemurahan hatinya saja, asal kita mau jujur dan terbuka mengaku segala dosa kita itu. Marilah kita menyanyikan nyanyian Rade Situtu Haluau. Ate dek sude hahurangan topo ti sandok dosami
pengorbanannya, muliakan selalu Tuhanmu yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka dan juga ketakutanmu. Hidupmu senang dan bahagia menuju rumah Tuhanmu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa leganya hati apabila kita sungguh telah menerima karunia pengampunan dosa dari Tuhan. Buah pengampunan dosa adalah penyerahan diri dan komitmen taat akan firman-Nya. Marilah kita serukan sukacita pengampunan itu dengan nyanyian Sada Goar Naumuli. Tungna malum doroha
Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diramukannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan bacaan kita pada hari Minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Seberapa besar dan teguh imanmu setelah Tuhan menganugerahkan pengampunan atas dosamu? Apakah janji imanmu di hadapan Tuhan? Kita akan menyaksikan iman di hadapan Tuhan. Marilah kita menyerukan Haholongon Nabadia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan Warta Jemaat untuk minggu hari ini 28 Juni 2021. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis 2 Juli 2020, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masuk pukul 20 WIB. Nas khotbah tertulis dalam kitab Roma 15 ayat 7 sampai 13 dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Akan disediakan buku panduan ibadah dan panduan ibadah melalui link YouTube. 3. Persembahan bulanan. A. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni 2020. Kita akan memasuki bulan Juli 2020 dalam minggu mendatang. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulan Juni 2020. Tuhan memberkati persembahan kita dan segala pekerjaan serta harapan kita. B. Dalam memasuki bulan Juli 2020, kita akan mempersiapkan persembahan bulanan kita, baik disampaikan secara langsung ke sekretariat gereja atau melalui rekening Bank Mandiri atas nama HKBP Petukangan dengan nomor rekening 101-00-0989464-1 dan membubuhkan kode 720 pada 3 nominal terakhir. 4. Beribadah pada masa new normal. Berkenaan dengan mempersiapkan diri memasuki ibadah selama masa new normal, marilah kita bersama-sama mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, antara lain: A. Masing-masing kita memiliki kondisi kesehatan yang baik, tidak memiliki kondisi gejala flu. B. Ibu hamil, anak-anak, dan jemaat lanjut usia untuk sementara tetap mengikuti ibadah minggu di rumah. C. Setiap kita hendaknya patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimum 1 meter, dan tidak berjabat tangan atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. D. Bahwa pada pelaksanaan ibadah masa new normal akan dijadwalkan dengan penentuan banjar-banjar sesuai dengan data jemaat yang memenuhi ketentuan dapat mengikuti ibadah tersebut. E. Setiap sintua Banjar akan mendata warganya yang dapat mengikuti ibadah dan mengupdate-nya setiap minggu sebelum menyerahkannya ke sekretariat gereja. F. Semua jemaat harus mematuhi setiap ketentuan yang ada, termasuk penetapan jadwal ibadah yang harus diikuti. Contohnya, bila Banjar A mendapat giliran ibadah pukul 6.30 WIB, tidak dapat pindah ke jadwal ibadah lainnya demi memudahkan untuk setiap sintua Banjar memantau jemaat Banjarnya dan kondisi mereka. G. Dimintakan kepada seluruh jemaat untuk bersedia mengikuti anjuran petugas atau sintua Banjarnya. Bila pada saat akan mengikuti ibadah berada dalam kondisi kurang sehat, lebih baik pulang ke rumah dan beristirahat. H. Selama masa ini, kebaktian Banjar masih dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan buku panduan ibadah dan panduan melalui link YouTube. 5. Pelaksanaan ibadah masa new normal. Berdasarkan persiapan HKBP Petukangan dalam rangka pelaksanaan ibadah minggu selama masa new normal, maka ditetapkan pelaksanaannya pada Minggu 12 Juli 2020. Mengenai jadwal Banjar dan jadwal ibadah akan diinformasikan pada ibadah kebaktian Banjar Kamis 9 Juli 2020 mendatang. 6.
Persembahan untuk pelayanan HKBP Pusat. Pada hari Minggu 5 Juli 2020 mendatang, kita akan menyampaikan persembahan khusus atau namar boho untuk pelayanan HKBP Pusat. Marilah kita menyampaikannya dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan. 7. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh HKBP Pitukangan menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya sejak tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2020. Firman Tuhan bagi kita, karena oleh aku atau hikmat umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Amsal 9 ayat 11. Tuhan memberkati hari-hari kehidupan kita sekalian. 8. Penyampaian persembahan ibadah dan persembahan bulanan. Seluruh persembahan ibadah dan persembahan bulanan dapat ditransfer melalui rekening gereja di Bank Mandiri dengan nomor tujuan 101-0989464-1 dengan ketentuan membubuhkan kode 720 untuk persembahan bulan Juli 2020. Demikian warta minggu ini. Warta selengkapnya terdapat pada warta elektronik melalui WhatsApp. Terima kasih. Saatnya kita akan menerima bekal hidup kerohanian kita. Firman Allah adalah kebenaran yang menguatkan kita dalam menjalani kehidupan sebagai keluarga Allah. Marilah kita sambut firman-Nya dengan nyanyian Yesus Raja Nihuri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 3,
ayat yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, sebagai negara berkembang, angka perceraian di Indonesia tiap tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di antara statistik angka perceraian itu tidak menutup kemungkinan ada keluarga-keluarga Kristen termasuk di dalamnya. Hasil survei menemukan bahwa pada umumnya penyebab keretakan dalam sebuah keluarga antara lain yaitu ketidakharmonisan antara pasangan, komunikasi yang tidak sehat antara suami dan istri, perbedaan prinsip, perselingkuhan, dan juga faktor ekonomi. Kita perlu untuk menjaga agar hal-hal tersebut tidak menyelinap masuk ke dalam rumah tangga kita, agar pernikahan dan keluarga kita dapat tetap utuh dan semakin kuat. Firman Tuhan dengan jelas memaparkan hal yang penting dan mendasar dalam memberi hubungan antara suami dan istri. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21, Paulus berbicara mengenai bagaimana seharusnya para anggota rumah tangga saling berinteraksi satu sama lain. Rumah tangga adalah area ikatan sosial yang paling penting pada masa jemaat mula-mula, karena merupakan pusat lokasi kehidupan gereja pada masa itu. Keluarga juga merupakan bagian terkecil yang membentuk sebuah komunitas besar maupun negara. Keluarga juga merupakan pusat dari produksi, di mana terdapat proses pembangunan bisnis dan produksi barang-barang. Keluarga juga tempat untuk menyembah Allah. Seluruh anggota keluarga termasuk budak diharapkan berpartisipasi dalam ibadah keluarga. Karakter religius ini memiliki elemen yang spesifik di mana keluarga berpartisipasi dan mendukung penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dalam bagian ini Paulus menegaskan kembali signifikasi dari keilahian Kristus dan menghimbau orang percaya untuk menjalani sebuah kehidupan yang dipimpin dalam terang Kristus dan dijalani dengan ucapan syukur. Kita boleh baca di atas nas ini, yaitu ayat 15 sampai 17. Dalam nas ini ada 3 pola hubungan yang diatur dalam aturan rumah tangga dengan konsep yang baru, yaitu hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan tuan budak. Dalam aturan rumah tangga pada saat itu, wanita secara umum hidup di bawah otoritas dari suami atau kepala keluarga. Tetapi dalam struktur ini, istri diperlengkapi dengan sebuah posisi otoritas terhadap diri mereka sendiri. Wanita bertanggung jawab untuk pekerjaan internal rumah tangga, termasuk di dalamnya proses produksi yang berkaitan dengan bisnis, keluarga, kekuasaan seorang istri. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dalam nas ini
Paulus mengingatkan bahwa kehidupan keluarga Kristen seharusnya terdapat keseimbangan dan perasaan saling menghargai, juga cinta kasih, karena setiap anggota keluarga tunduk kepada kedaulatan Kristus. Kedamaian dan keharmonisan di dalam keluarga dimulai dengan kemauan setiap anggota keluarga menerima peranan masing-masing. Pernikahan Kristen dan kehidupan keluarga bertujuan untuk saling mendorong dalam tanggung jawab bersama dan bertanggung jawab kepada Kristus. Kedekatan hubungan suami istri yang sehat sangat berpengaruh kepada hubungan anggota keluarga yang lain. Maka dari itu hubungan suami istri menjadi suatu fokus yang sangat penting untuk diperhatikan dan terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan, sehingga dengan hubungan suami istri yang harmonis di dalam kasih Tuhan, seluruh keluarga dapat merasakan dampaknya dan mengalami pertumbuhan sesuai dengan tujuan keluarga yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, pernikahan menjadi suatu yang dijalani bukan hanya demi kesenangan si suami, melainkan agar keduanya, baik suami maupun istri, dapat menemukan suatu sukacita yang baru dan kelengkapan yang baru di dalam dirinya masing-masing. Kalau ada keluarga hanya memuaskan salah satu pasangan, itu bukanlah pernikahan Kristen. Namun pada kenyataan kebanyakan keluarga tidak menjadikan Kristus kepala atas keluarga, sehingga ada banyak kasus kekerasan rumah tangga terjadi di mana suami suka bertindak kasar, memukul dan menganiaya istrinya sampai babak belur, hingga kasus KDRT ini sampai ke ranah hukum. Apakah ini bisa dikatakan suami mengasihi istrinya? Ada lagi kasus istri menggugat cerai suaminya karena telah memelantarkan keluarganya. Uang hasil kerja keras yang seharusnya untuk membiayai kebutuhan keluarga disalahgunakan suami untuk berpoya-poya, selingkuh, mabuk-mabukan, berjudi sampai narkoba. Memprihatinkan sekali, kita akan melihat bagaimana sebenarnya tanggung jawab seorang istri dan suami menurut pandangan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu, kita lihat ayat yang ke-18 berbicara tadi, dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Mengapakah sikap tunduk istri kepada suami merupakan hal yang seharusnya di dalam Tuhan? Ini merupakan nasihat yang baik untuk kaum perempuan Kristen yang merasa sulit untuk tunduk. Paulus memberi peringatan kepada mereka bahwa mereka hendaknya bersedia mengikuti kepemimpinan suami mereka di dalam Kristus. Seorang istri yang bijak dan menghormati Kristus tidak akan berupaya meremehkan kepemimpinan suaminya, karena Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada suami sebagai kepala dan pemimpin di dalam keluarga. Di sisi lain, kalimat ini dapat menjadi nasihat kepada istri untuk tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ketika suami gagal dalam kepemimpinannya atau tidak mampu melakukannya, mungkin karena dia seorang pemabuk, mungkin karena dia sebagai pemarah dan kacau balau, kebanyakan dari kita dapat mengalami situasi keluarga yang tragis. Dalam hal ini, seorang suami yang bijaksana
akan mengenali kekuatan istrinya dan kekurangan dirinya sendiri, dan bersama-sama mereka akan menerima tanggung jawab keluarga yang berbeda, mungkin dalam mendidik anak, mengurus pekerjaan rumah tangga, mengelola keuangan, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketika istri tunduk kepada kepemimpinan suami, maka suami akan tetap memiliki kepercayaan diri dalam menerima pemikiran-pemikiran istri, dan mereka dapat menyelesaikan krisis dalam keluarga dengan adanya rasa saling percaya dan hormat. Mereka mampu untuk menyatukan pemikiran. Jadi, walaupun suami seolah tidak mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik, istri hadir sebagai penolong bagi suami dengan sikap yang benar, yaitu berpusat kepada Kristus, sehingga istri tidak akan mengambil alih kepemimpinan suami walaupun ia mampu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, yang kedua kita lihat di ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sesudah anjuran kepada istri untuk tunduk dan gambaran suami sebagai kepala, sekarang suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang suami yang baik memimpin dengan melayani istrinya, memperhatikan setiap kebutuhan istrinya, menghormatinya dan menerimanya dalam setiap kelebihan dan kekurangannya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberi dirinya untuk istrinya. Kita boleh bandingkan Efesus 5 ayat 25. Suami harus mengasihi istri sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Maka terlihat jelas bahwa nasihat kepada istri untuk tunduk tidaklah terpisah dari panggilan kepada suami untuk memberikan dirinya dalam kasih dan melalui pengorbanan dirinya. Dalam relasi pernikahan, kasih ini yang memiliki kerelaan berkorban yang mendalam tidaklah terpisah dari kasih sayang alami. Bapak Ibu yang dikasihi, dikatakan tadi ada di sana kata-kata janganlah berlaku kasar, mengingatkan pria untuk tidak menjadi pemarah ketika istri tidak melakukan apa yang dia harapkan, namun menyadari bahwa dia tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap istri, karena hal ini tidak akan membuat dia mampu memenangkan cinta dan rasa hormat istrinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa seharusnya suami tidak bersikap kasar, pahit dan masam terhadap istri, tidak menunjukkan adanya kebencian yang merefleksikan dosa secara umum dan kecenderungan hati yang berdosa. Karena dalam sikap yang besar, yang kasar, sangat sulit untuk melihat adanya anugerah Tuhan dalam pernikahan yang dijalani bersama pasangan. Perlakuan kasar terhadap istri menunjukkan kejahatan dan menolak penyembahan terhadap Allah. Ketika salah satu hubungan antara Tuhan, suami dan istri rusak, maka kehidupan pernikahan pasti goncang. Suami tidak mampu menahan diri dari perselingkuhan dan perzinahan, maka keluarganya akan hancur. Sukacita dan harmoni dalam pernikahan adalah buah dari sebuah komitmen satu sama lain karena Tuhan, keluarga, dan sahabat. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, yang berikut dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita lihat zaman sekarang ini, banyak anak-anak tidak taat lagi kepada orang tuanya. Banyak anak-anak tidak segan-segan lagi membunuh orang tuanya.
Karena itu dikatakan tadi, anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kalau kita bandingkan lagi di dalam Efesus dikatakan harus anak-anak itu harus menghormati orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, karena itulah Paulus sangat mengharapkan masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib dan teratur supaya nama Tuhan dimuliakan. Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai Paulus dalam konteks ini adalah di dalam ayat 24 dikatakan Kristus harus menjadi Tuan dalam keluarga dan seluruh anggota. Keluarga adalah hambanya. Ketika seluruh anggota keluarga memahami posisi ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang sehat. Terbentuklah keluarga yang kuat dan memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Sesama anggota Tuhan seharusnya menjadi pondasi. Tuhanlah yang menjadi pondasi di tengah-tengah keluarga yang dibangun. Pondasi keluarga yang kuat, yang kokoh adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, mari kita bangun keluarga kita dengan pondasi yang benar. Jika relasi antara anggota keluarga yang berjalan normal ini, maka ketundukan, mengasihi, dan ketaatan bukan menjadi suatu beban yang berat untuk dilakukan, tetapi dipandang sebagai sesuatu panggilan yang indah di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan tadi di dalam ayat 20. Di dalam relasi yang baik, semua masalah dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan. Di dalam relasi yang sehat, ada semangat dan kerinduan untuk bersekutu, saling mendoakan, saling membangun, saling menghargai, saling mendahulukan, saling mengasihi. Mari membangun keluarga di atas motivasi yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di sini Paulus ingin mengingatkan kita semua secara khusus keluarga. Kalau kita dapat melakukan hak dan kewajiban dalam keluarga, motifnya hanya satu, yaitu Tuhan yang dimuliakan. Bukan mencari pujian, bukan mencari keuntungan secara pribadi. Ketika istri tunduk, ketika suami mengasihi, dan ketika anak-anak taat dan hormat kepada orang tua, semuanya harus dikerjakan seperti untuk Tuhan. Ada ketulusan, ada kejujuran, ada kerendahan hati, dan ada motivasi yang benar. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, kita harus yang pertama membangun nilai hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang kedua, sebagai keluarga Kristen, kita harus melakukan menjalin ketaatan dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, memberi diri untuk sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan keluarga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Engkau ingatkan kami kembali di dalam keluarga Kristen yang sudah terjalin. Biarlah keluarga kami didasari dengan pondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga keluarga Kristen menjadi keluarga teladan, keluarga yang diberkati, dan biarlah keluarga kami masing-masing menjadi keluarga Kristen yang berbahagia, yang dapat dicontoh setiap orang yang melihat. Kami percaya, biarlah Yesus Kristus menjadi dasar keluarga kami masing-masing. Biarlah Yesus Kristus menjadi kompas kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Inilah kami Tuhan, berkati semua jemaat HKBP Petukangan yang masih beribadah di rumah masing-masing. Berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan kebahagiaan, supaya kami tetap hidup di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua kita adalah umat pilihan Tuhan
yang mendapat mandat memelihara kehidupan yang adalah anugerah terbesarnya. Kita dipanggil secara pribadi dan keluarga untuk beroleh kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Hidup menurut kehendak dan tuntutan Tuhan adalah pilihan termulia kita. Marilah kita meneguhkan firman yang telah kita terima hari ini sambil mengucap syukur seraya mempersembahkan persembahan syukur kita. Kita bernyanyi Martua Dongan Akana Sabagas, berbahagia tiap rumah tangga. Martua dongan akana sabagas, namar dongan on Tuhan Yesus nampang oloi banaman cairingas, na somar holang tangiang naik, tong olong rohan na di ibadah, manuk ulo mo di rohanai, utong tong marguru Tuhan tanah, di bansandong mga lahunay. Berbahagia suami dan istri, hidup sehati dalam kasihnya. Satu harapan iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhannya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan hidupnya, mereka setia pada Tuhannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.